Penerbangan domestik biasanya identik dengan pesawat kecil, tapi kali ini aku dapat kejutan yang nggak biasa. Garuda Indonesia justru mengoperasikan pesawat berbadan lebar Airbus A330-900neo untuk rute pendek dari Medan ke Jakarta. Kenapa ya Garuda pakai pesawat sebesar ini untuk penerbangan lokal? Dan seberapa istimewa rasanya jadi penumpang dalamnya? Stay tune, karena semuanya akan kubahas tuntas di video berikut ini. Hai kawan-kawanku semua, kembali lagi di channelku Travel Santai yang akan mengulas liputan perjalananku ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Di video kali ini, aku akan membawa kalian semua ke tanggal 23 Desember 2023. Wah, sudah cukup lama ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu, saat aku terbang dari Medan ke Jakarta dengan maskapai Garuda Indonesia di kelas bisnis menggunakan pesawat berbadan lebar Airbus A330-900neo. Perjalananku ini dimulai dengan naik kereta api bandara dari stasiun Medan Kota ke Bandara Internasional Kuala Namu. Jarak dari kota Medan ke bandara adalah sekitar 26 km, yang hanya memakan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan kereta api bandara ini. Saat aku tiba di Bandara Kuala Namu, ternyata kantor check-in kelas bisnis Garuda Indonesia belum buka, karena aku tiba di pukul 6.30 pagi di bandara. Sementara kantor check-in Garuda Indonesia baru bukanya di jam 8 pagi, sehingga aku harus menunggu selama beberapa saat. Setelah counter check-in Garuda buka, aku langsung mengantri bersama penumpang yang lain. Dan antrian penumpang dibagi menjadi dua, yaitu untuk penumpang kelas ekonomi dan juga antrian khusus untuk penumpang kelas bisnis dan pemegang status Elite Sky Priority. Karena kali ini aku berkesempatan naik kelas bisnis Garuda Indonesia menuju Jakarta, maka aku memperoleh akses untuk masuk ke lounge. Untuk keberangkatan domestik, hanya ada satu lounge di Bandara Internasional Kuala Namu pada saat itu, yaitu Sapphire Blue Sky Premier Lounge. Namun sayangnya, lounge ini sudah tidak beroperasi lagi dan digantikan oleh Plaza Premium Lounge sejak bulan November 2024. Lounge ini sangat ramai saat aku berkunjung. Bagaimana tidak, penumpang yang bisa mengakses lounge ini bukan hanya yang duduk di kelas bisnis saja, melainkan juga pemegang kartu keanggotaan lounge berbayar seperti Priority Pass, dan juga nasabah prioritas dari bank tertentu, dan bahkan bisa membeli akses masuk lounge ini di resepsionis. Hidangan yang tersedia di dalam lounge ini cukup beragam, terutama hidangan khas Indonesia, dan terdapat live cooking untuk hidangan mie instan. Setelah puas bersantai dan bersantap di dalam lounge, aku menuju ke gate nomor 5 untuk keberangkatan Garuda Indonesia GA185 dari Medan ke Jakarta. Antrian penumpang dibagi menjadi dua, yaitu untuk penumpang kelas ekonomi dan Sky Priority. Sebelum masuk ke dalam pesawat, setiap penumpang diberikan merchandise berupa goodie bag dari Passion Jewelry. Pada penerbangan GA185 ini, Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat berbadan lebar Airbus A330-900neo dengan kode registrasi PKGHG yang sudah berusia 3 tahun pada saat itu, dan pesawat ini menggunakan livery "Ayo pakai masker". Di pintu pesawat, aku sudah disambut oleh seorang pramugari Garuda Indonesia yang sangat ramah dan mengarahkanku ke kursiku di nomor 9K. Dan ya, inilah dia kabin kelas bisnis Garuda Indonesia di tipe pesawat Airbus A330-900neo. Kabin kelas bisnis ini menggunakan tipe kursi Stelia Aerospace Symphony yang disusun dengan konfigurasi 1-2-1, sehingga setiap kursi memiliki akses ke lorong. Dan kali ini aku duduk di kursi nomor 9K di samping jendela pesawat. Seluruh kursi kelas bisnis ini bisa diubah ke mode flat bed, sehingga bisa direbahkan menjadi tempat tidur datar 180 derajat. Sekarang, aku akan ajak kalian tur di kursi kelas bisnis Garuda Indonesia di tipe pesawat Airbus A330-900neo ini. Depan ini ada layar TV, dan ini touchscreen ya, ini touchscreen. Kemudian di sebelah sini ada quad hook
gantungan baju. Lalu sini sandaran kakinya pun juga luas dan lapang. Jadi ke depan ini masih banyak ruang atau space. Lalu kita ke sebelah. Nah, tepat di sebelah saya ini ada remote untuk mengatur in-flight entertainment-nya. Kemudian juga ada lampu baca. Ini juga ada colokan USB. Ada kompartemen. Ada kompartemen di sini. Lalu di sini juga ada kompartemen lagi. Nah, di sini ada tempat untuk mengatur posisi kursi kita sama dalam penerbangan. Lalu di sini ada kursinya ya, dengan dikasih ada bantal kecil. Sementara di dalam ruang kaki di bawah layar in-flight entertainment terdapat kantong yang berisi berbagai macam bahan bacaan. Iya Mbak. Baik. Iya Dolces. Aduh hangat Mbak ya. Iya makasih. Mbak ini meja makannya gimana ya? Sebelah sini Pak, di bawah layar nanti. Oh di situ Iya. Oh. Oke baik. Ya, sebelah Oke. sini. Itu barangkali berkenan dengan snacknya, chipsnya sama Saya mau yang mix nut aja. kalau chipsnya silakan. Sebelah kanan kiri. Ya, silakan. Terima kasih. Snacknya juga Pak. Nah, boleh. Sama Makasih. sama-sama. Welcome drink, saya tadi apple juice dan juga ada hot towel dan ada snack. Saya pilih 2 yaitu mix nut sama potato chips. Setelah welcome drink diberikan, pramugari menawarkanku beberapa bahan bacaan. Dan kali ini aku pilih majalah Forbes Asia. Dan inilah dia yang terdapat di dalam kantong kursi dalam pesawat ini. Di antaranya ada air service bag atau kantong mabuk udara. Lalu juga diberikan kartu petunjuk keselamatan untuk pesawat Airbus A330-900 Neo. Ada juga katalog spesial dari Passion Jewelry dan juga in-flight magazine Garuda Indonesia yang bernama Colors. Untuk layanan in-flight entertainment, Garuda Indonesia menyediakan noise cancelling headphone dengan kualitas yang cukup bagus. Layar in-flight entertainment-nya berukuran sekitar 17 inch dan juga sudah touchscreen. Bila dibandingkan dengan in-flight entertainment yang ada di pesawat Boeing 737 seri 800, layanan in-flight entertainment di pesawat ini jauh lebih baik. Namun sayangnya, pilihan film yang tersedia masih sangat buruk. Hanya menyediakan film-film lama, bahkan ada film Indonesia dari tahun 1970-an. Seperti yang saya tonton kali ini, yaitu film Sidul Anak Betawi yang dibintangi aktor Rano Karno. Sebelum pesawat lepas landas, video petunjuk keselamatan Garuda Indonesia pun mulai ditayangkan. Sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sekitar setengah jam setelah pesawat lepas landas, layanan in-flight meal pun mulai disajikan. Kali ini aku pesan nasi ayam kari hijau yang disajikan dengan kerupuk, sayuran, dan irisan telur dadar. Selain itu juga diberikan salad sayuran dan dessert berupa cake coklat.
Kali ini, aku ingin mencoba mengubah posisi kursinya ke mode flatbed. Seperti yang udah aku sampaikan di awal video, kursi kelas bisnis Garuda Indonesia di pesawat Airbus A330-900 Neo ini bisa diubah menjadi tempat tidur datar 180 derajat dengan sangat mudah. Ya, dan sekarang saatnya bagiku untuk lavatory inspection. Jadi inilah dia lavatory kelas bisnis di Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo. Jadi cermin, kemudian juga ada diberikan tisu, ada juga wastafel, dan ini tersedia air hangatnya juga di wastafelnya. Dan juga sini tersedia basinet ya untuk penumpang yang bawa anak bayi. Dan ini WC-nya ya lumayan bersih. Tapi sayangnya tidak ada cermin di bagian belakang, dan di pintunya ada 2 code hook. Dan tak terasa, pesawat pun sudah hampir mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurutku pribadi, pengalaman terbang dengan Garuda Indonesia menggunakan pesawat berbadan lebar di rute pendek sangat berkesan. Karena ini momen yang langka, sebab biasanya Garuda Indonesia hanya mengoperasikan pesawat narrow body Boeing 737-800 untuk penerbangan ke Medan. Dan di penerbangan GA185 dari Medan ke Jakarta ini, bisa aku katakan pengalaman onboardnya cukup memuaskan. Meskipun ada yang kurang di beberapa poin, seperti layanan in-flight entertainment Garuda Indonesia yang masih tertinggal dengan menyediakan film-film jadul dan tidak update. Meskipun user interface in-flight entertainment-nya mengalami peningkatan di pesawat ini. Dan juga lavatory kelas bisnisnya juga sangat biasa, dengan amenities yang seadanya juga. Selain itu, semuanya bagus, mulai dari kabin kru yang sangat ramah, hidangan in-flight meal yang enak, dan bahkan ini lebih baik jika dibandingkan dengan yang sekarang. Dan tentunya kabin kelas bisnisnya yang sangat nyaman dan memberikan privasi yang cukup. No matter what, Garuda Indonesia is still the pride of Indonesians, but I really hope you can improve a lot in the future. Dan karena aku sudah mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta, maka demikianlah video reviewku untuk penerbangan Garuda Indonesia GA185 dari Medan ke Jakarta di kelas bisnis. Tetap dukung channelku ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan berkomentarnya juga ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih.